Pemirsa, seorang saksi mata menyatakan sebelum tenggelam kapal dalam posisi miring, para penumpang panik dan meloncat ke laut. Bapak dari tujuan Kijel lah. Yang ke Uli Banyuwangi ke Pulukan. Kapal nak bawa posisi awal menjalan ampun masuk. Nggih. Cuma yang menjalan gitu. Nggih. Di tengah-tengah nih mati asan mesin anak yang di bedur dek ngoyong di samping knalpot. Dadat miring bedik nih tiang ada turun tadi nyemak niki. Nah haget masih selamat. Turun niko miring langsung nih mesin jengit-jengit pelampung. Langsung menek ngeretget menek mencebur langsung mesin pelampung-pelampungan hidup mati. Posisi kapal saat itu ampun miring ya. Miring kan langsung. Nah, ini kok di tengah, masih tengah laut tapi sudah dekat di pelabuhan, Pak? Wah, tengah laut. Masih tengah-tengah, pertengahan ya. Masih pertengahan. Ya, baik pemirsa, kita sudah terhubung dengan AKBP Ketut Gede Adi, Kapolres Jemberana untuk mengetahui kondisi evakuasi penumpang kapal yang tenggelam di perairan Gilimanuk. Selamat malam, Pak Ketut. Selamat malam, Mbak April. Baik, Pak Ketut, berapa jumlah korban selamat dan juga meninggal dunia yang terdata di perairan Gilimanuk, Pak? Baik, dalam kesempatan malam hari ini dapat kami sampaikan dari hasil evakuasi korban KMP yang tenggelam, ada 6 korban meninggal dunia yang sudah kita evakuasi dan 3 penumpang yang selamat. Di mana saat ini untuk 3 penumpang selamat tersebut kita berikan perawatan di puskesmas dan kemudian 6 korban yang meninggal dunia kita arahkan menuju ke rumah sakit daerah Jemberana. 3 orang yang selamat ini kondisinya seperti apa, Pak? Kalau untuk 3 orang yang selamat, kondisi saat ini sudah stabil, Mbak. Jadi sudah bisa komunikasi. Jadi sudah mendapat penanganan oleh pihak kesehatan di puskesmas, Mbak. Baik, dari informasi yang didapatkan dari korban yang selamat ini, sudah adakah data, Pak, seperti apa kronologis tenggelamnya kapal Unijd, Pak? Jadi dapat kami sampaikan di sini kronologis untuk tenggelamnya kapal Unisi, di mana pada pukul 19.30 kami mendapat informasi bahwa kapal tersebut tenggelam, di mana kapal tersebut berlayar dari Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, di mana kapal tersebut berpenumpang 41 penumpang dan 15 ABK, Mbak. Baik, penyebab dari tenggelamnya belum diketahui ya, Pak? Untuk saat ini kami belum mendalami terkait masalah penyebab tenggelam. Kami masih fokus untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Di mana evakuasi yang kami lakukan baik di dalam laut, kemudian melakukan penyisiran di sepanjang pantai Gilimanuk. Bagaimana proses jalannya evakuasi dari korban penumpang tenggelam dari kapal Unisi ini, Pak? Apakah masih berlangsung dan sampai kapan? Untuk saat ini masih berlangsung, Mbak. Jadi walaupun terkendala dengan malam, penglihatan terbatas, namun kita tetap melakukan evakuasi. Tentunya kita tetap memperhatikan keselamatan petugas juga, Mbak. Hingga pukul berapanya belum ada keterangan ya, Pak, ya, informasi lebih lanjut? Sampai saat ini kita maksimalkan untuk evakuasi korban. Kebetulan juga saat ini Bapak Kapolda beserta Bapak Gubernur sedang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Mbak. Baik, untuk keluarga korban, Pak, apakah ada posko khususnya di Pelabuhan Gilimanuk? Jadi kami sudah membuat posko di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi bagi keluarga korban KMP Unisi bisa menuju ke posko kami untuk mendapat informasi terkait kejadian tersebut. Lokasi detailnya, Pak, bisa diinformasikan? Di Pelabuhan Gilimanuk, kami membuat tenda posko di Pelabuhan Gilimanuk. Baik, atau ada kontak center yang bisa mungkin dihubungi oleh keluarga korban? Bisa langsung ke nomor kami, Mbak. Baik. Terima kasih, Pak
Ketut Gede Adi sudah bergabung bersama kami, Kapolres Jembrana. Semoga sehat selalu, Pak. Pemirsa, Polres Tanggamus penggerebek pesta sabu di sebuah gubuk di Pulau Punggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. 3 orang tersangka ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka ditangkap polisi saat berpesta sabu. 3 tersangka ditangkap beserta bukti penyalahgunaan narkoba berupa alat hisap sabu dan sabu seberat 0,16 gram. Turut diamankan sebilah senjata tajam jenis golok yang sempat dipakai melawan petugas. Sebuah gubuk di Peton Gunung Meraksa sering digunakan tersangka untuk bertransaksi dan menyalahgunakan narkoba. Kami berhasil menangkapnya di gubuk di Pulau Panggung. Kebetulan mereka pada saat itu sedang memakai, dan pada saat itu juga kami melakukan upaya paksa. Ada salah satu dari mereka sempat melakukan perlawanan, mengeluarkan sejenis badik ataupun pisau ataupun sejenis golok. Tapi dengan sigap kami sempat untuk melumpuhkan mereka. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 dari 15 pelaku tawuran yang pecah di Jalan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Dari hasil tes urin, ketiganya positif narkoba jenis sabu. Jajaran Polsek Johar Baru menangkap 3 orang warga Johar Baru usai tawuran antar pemuda di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Ketiga pelaku masih diperiksa untuk pengembangan kasus dan polisi juga mencari terduga pelaku lainnya. Ada 15 nama para pelaku ini, dan sementara kita baru berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Kita lakukan penangkapan, sementara dari 15 nama-nama yang sudah ada di kita masih kita lakukan pengembangan dan pencarian. Ada barang bukti, Pak, dari 3 orang ini yang diamankan? Sementara barang bukti yang kita dapatkan seperti benda tajam belum kita temui, namun di HP masing-masing itu ada bukti cacatan bahwa dia adalah pelaku. Tawuran antar 2 kelompok pemuda terjadi di perlintasan kereta api kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. 2 kelompok saling serang dengan menggunakan batu dan petasan. Beberapa di antaranya juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Selain meresahkan, tawuran yang sering terjadi antar pemuda ini juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum. Nggak tahu sih, kalau kemarin udah begini juga sih keadaannya, tawuran juga. Nah ini mungkin yang sekarang yang susulan lagi mungkin, Mas. Kita juga nggak begitu tahu juga, tadi langsung tahu udah ada lemparan-lemparan batu, botol gitu, petasan. Polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga berebut nomor antrean saat vaksinasi COVID-19 massal. Kami kembali usai jeda berikut ini.